Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Putri dengan NIM 24650127. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang exam. Langsung saja masuk pada pembahasannya. Di sini pengertian dari exam. Exam ialah paket perangkat lunak yang memudahkan pengguna untuk menyiapkan lingkungan pengembangan website secara lokal. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan MySQL. Kelebihan dari MySQL itu yang pertama ada gratis tanpa open source. MySQL di sini dia dapat digunakan secara bebas tanpa biaya lisensi. Hal itu dia menjadikan pilihan utama dalam dunia pendidikan dan pengembangan website. Yang kedua di sini dia performa tinggi. MySQL mampu menghargai query dalam jumlah besar dengan cepat, terutama aplikasi website yang membutuhkan respon yang cepat. Lalu yang ketiga dia kompatibel dengan banyak platform. MySQL dapat dijalankan pada Windows, Linux, MacOS, serta integrasi dengan bahasa pemrograman seperti PHP, Java, Python, dan lainnya. Lalu yang keempat ada keamanannya sangat baik. Dia menyediakan berbagai fitur keamanan seperti enkripsi, user privilege, dan password phishing yang membantu menjaga kerahasiaan datanya. Lalu yang terakhir di sini banyak digunakan dalam industri. Banyak perusahaan besar menggunakan MySQL dan variannya MariaDB sehingga keamanan pun sudah teruji. Oke, langsung masuk pada kekurangan MySQL. Di sini saya akan menjelaskan 3 macam. Yang pertama ada kurang optimal untuk query kompleks. Lalu ini kompleks pada sistem dengan transaksi sangat kompleks atau analisis. Dapat skala besar. MySQL sering kalah dibanding PostgreSQL. Yang kedua di sini ada fitur enterprise, tidak gratis. Pada Apache Orade MySQL beberapa fitur canggih hanya tersedia di edisi berbayar. Lalu yang ketiga di sini dia kurang cocok untuk data warehousing besar. Untuk kebutuhan analisis data besar, MySQL di sini bukan yang paling ideal dibanding database kolumnar seperti Doghouse. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang menampilkan daftar database. Setelah berhasil masuk ke MariaDB, pengguna dapat melakukan berbagai perintah SQL. Langkah awal yang paling penting ialah dia melihat daftar database yang tersedia di server. Perintah untuk menampilkan seluruh database ialah di sini ada, kita bisa langsung ketik di examnya itu show database titik koma. Perintah tersebut dia memiliki fungsi untuk menampilkan semua database yang diakses oleh user yang sering login. Biasanya database di sini dia bawa seperti information schema, dan MySQL untuk muncul database tersebut. Database tersebut merupakan database sistem yang menyimpan informasi konfigurasi server. Ada di sini dia ada metadata tabel dan data manajemen pengguna. Pengguna harus berhati-hati agar tidak menghapus database sistem tersebut. Lalu di sini perintah show database ialah langkah awal yang memahami struktur server database. Masukkan database yang dibuat agar tidak hilang dan membantu memilih database yang tepat sebelum
mulai menginput atau memodifikasi data. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang menjalankan server database menggunakan exam. Untuk menjalankan server database di sini langkah yang pertama ialah lakukan dengan cara membuka exam lalu kontrol panel. Di panel itu dia terdapat modul seperti Apache, MySQL, FileZilla dan lainnya. Pengguna cukup menekan tombol start pada bagian MySQL-nya. Untuk mengaktifkan server database di sini jika MySQL berhasil berjalan atau background, modul akan berubah warna menjadi hijau yang menandakan bahwa layanan database telah aktif dan siap digunakan. Biasanya MySQL dia berjalan pada port 3306 dan jika terjadi error kemungkinan ada aplikasi lain yang sama. Setelah server database aktif, pengguna dapat mengolahnya melalui aplikasi PHP MyAdmin. MyAdmin di sini ialah antarmuka berbasis web yang memudahkan pengguna dalam mengolah database tanpa harus mengetikkan semua perintah SQL secara manual. Untuk membuka PHP di sini pengguna cukup mengetik alamat http localhost php myadmin. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga mengimplementasikan perintah DDL, membuat tabel, menambah dan menghapus kolom. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu DDL. DDL itu dia Data Definition Language, ialah bagian dari bahasa SQL yang digunakan untuk mengubah, membuat dan menghapus struktur database. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan membuat tabel. Membuat tabel di sini dia membuat tabel atau create tabel. Perintah dasar DDL ialah dia create tabel, yaitu perintah untuk membuat struktur tabel baru di dalam database. Tabel di sini merupakan elemen yang paling penting dalam database karena berisi data yang disusun dalam baris dalam kolom dan nama kolom di sini. Ketika membuat tabel, kita harus menentukan nama tabel, jumlah kolom, serta tipe data setiap kolom. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan menambah kolom. Setelah tabel dibuat, seringkali dibutuhkan sistem perubahan sehingga struktur tabel perlu diperbaharui. Salah satu penyimpanan yang dilakukan secara umum ialah menambah kolom baru. Hal ini dilakukan untuk menggunakan perintah alter table atau ADD ini. Perintah ini memungkinkan pengguna untuk menambah satu atau lebih kolom ke dalam tabel tanpa menghapus atau mengganggu data yang sudah ada. Misalnya, ketika sebuah sistem membutuhkan informasi tambahan pada data mahasiswa seperti alamat atau nomor telepon. Nah, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang menghapus kolom. Alt table drop kolom. Selain penambahan kolom, DDL juga di sini dia mendukung penghapusan kolom. Biasanya dilakukan ketika data tersebut tidak diperlukan atau terjadi perubahan desain database. Namun penghapusan kolom harus dilakukan dengan hati-hati dikarenakan data yang hilang tidak biasa dikendalikan kecuali ada backupnya.
Oke. Oke, itulah penjelasan dari saya mengenai eksan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.